kayak klub malam, terus kasino. Nah, kita bisa nyuci uang dari hasil kejahatan mereka semua gitu. Jadi kemampuan buat ngabisin saing kita, buat ngabisin orang-orang atau kelompok lain yang nyoba buat ngeberhentiin bisnis kita. Dengan cara ya kita mempunyai tim operasi militer yang kuat, cepat, dan juga mematikan. Contohnya Nino Karin. Oke, buat ciri khas kita di sini, eh, kita memakai mobil Sultan hitam dan AK-47 juga sebagai simbol kekuatan kita. Dan pisau pisau itu cuma dipegang oleh beberapa orang seperti gua, Taf, Raf, Ezi, dan juga Nino. Pisau khusus dengan ukuran lambang kartel kita untuk mengeksekusi diam-diam. Contohnya, misalkan kalian mau ngebokong orang, terus lagi rame posisinya di situ. Kalian bisa bawa orang itu diam-diam, terus kalian hantam lehernya dari belakang ya menggunakan pisau itu. Karena di pisau itu ada ukiran lambang kita. Jadi orang-orang juga tahu bahwa kita itu diam-diam mematikan dan gak bakal bisa dipandang sebelah mata dan diremehkan begitu aja. Oke, buat selanjutnya ini pembahasan penting. Ini jadi misi kita, misi penyelundupan narkoba. Kita punya misi menyelundupkan kokain melalui kapal di Bayside tempat kita dulu berada. Kita melalui kapal di Bayside itu gak selamanya kita pakai jalan itu doang. Kontol, santet, dapa anjing. Oke, ini bakal jadi bisnis kita buat kedepannya, yaitu bisnis penyelundupan narkoba. Misi nyelundupin. Kita harus menghindari razia polisi atau penggerebekan polisi atau yang berbau kepolisian akan menangkap kita dan menggagalkan bisnis kita. Eh, kita juga harus mempunyai otak dalam menjalankan bisnis. Gak langsung semuanya jadi dengan baik, gak langsung semuanya terrealisasikan dengan baik. Semuanya butuh proses, semuanya butuh pikiran, semuanya harus dipikirkan matang-matang. Jadi gua harap kalian bisa merealisasikan bisnis kita dengan baik tanpa ada gesekan dengan kepolisian. Oke, buat selanjutnya, jika ada yang berani mengganggu atau menghadang bisnis kita, kalian jangan segan-segan buat menyerang markas geng mereka, buat merebut jalur distribusi, atau kita juga bisa membalas serangan mereka. Itu kesempatan emas buat kita buat menguasai dunia pernarkobaan. Perjualan senjata itu peluang besar, sangat besar. Dan kita juga wajib kita wajib mengadakan pertemuan dengan kelompok lain, atau kita
atau kita memastikan operasi mereka jadi gak keganggu. Jadi kita harus ngadain dulu pertemuan dengan kelompok lain. Kita memperkenalkan diri kita, kita memberitahu kepada mereka siapa kita, bisnis kita, dan gue harap dari kalian semua yang ada di sini gak ada yang mengasih info atau membocorkan tentang bisnis kita ke mereka. Karena di sini kita harus menang, kita harus licik, kita harus sukses. Dan gue harap kalian gak bisa dijadiin budak sama mereka. Gue harap kalian gak diperbudak sama kelompok lain. Jadi kita harus memperbudak mereka, bukan kita yang diperbudak. Kita juga harus mempertahankan markas kita dari serangan polisi. Atau bisa jadi suatu saat nanti kalau sedang menjalankan bisnis, ada salah satu dari kalian atau salah satu dari kita yang ditangkap oleh kepolisian. Kita tidak boleh diam saja. Kita tidak boleh diam, tidak boleh nonton doang dia ditangkap, tidak boleh terlihat tidak peduli dengan satu sama lain. Tapi kita harus membantu mereka melarikan diri, apapun caranya. Mau pertumpahan darah di situ atau negosiasi dengan pihak kepolisian. Pihak kepolisian tidak semuanya amanah. Pihak kepolisian juga ada yang seperti kita, berotak licik, ingin menang sendiri, egois, dan ingin cepat kaya. Nah, kita bisa menjalin hubungan dengan polisi seperti itu. Bisa dibilang polisi korup. Gue harap kalian bisa ngerti apa yang gue omongin di sini sekarang, dan kalian menjalankan tugas kalian masing-masing. Nanti gue bagi kelompok biar Raps sama Tas yang ngatur kalian bertugas di mana aja. Oh iya, reputasi kita sebagai kelompok yang sulit disentuh oleh penegak hukum atau musuh. Dengar ya, reputasi kita kelompok yang sulit disentuh oleh penegak hukum ataupun musuh. Jadi apapun keadaannya, kita gak boleh disentuh, mau sama kepolisian, sama kelompok lain. Intinya gak boleh, kita gak boleh tersentuh, apalagi sampai dipermalukan oleh kelompok lain. Gue harap kalian bisa menjaga nama kelompok kita dengan baik. Oke. Ini pembahasan kita yang terakhir, sekaligus menjadi perkenalan diri gue maupun teman-teman gue kepada kalian. Nama gue Chons Gueraldo, bisa disebut The King gue. Oke, di pembahasan terakhir kali ini gue bakal memberitahu identitas para petinggi kalian. Yang pertama ada gue sendiri. Nama gue Chons Gueraldo. Gue pemimpin dan pendiri kartel Los Intouchables di sini. Yang kedua ada EZK, bisa dijuluki sebagai The Cobra. EZK tidak bisa hadir di rapat kali ini karena dia ada halangan. Bersama Nino juga, dia tidak bisa hadir. Yang ketiga ada Raps Lawrence, bisa dijuluki sebagai The Bull. Dia berperan sebagai komandan militer kartel Los Intouchables. Jadi di setiap pertempuran dia yang memegang alih kelompok ini. Dia yang menjadi komando kalian, termasuk gua. Dia yang akan mengatur strategi kita. Dia yang akan mengatur permainan kotor kita, bisnis kotor kita, dan peperangan kita. Yang keempat ada Tas.
Runsel, dijuluki sebagai The Banker. Tes Runsel berperan sebagai kepala keuangan di kartel Los Intoches. Jadi dia memiliki sifat yang pintar, berhati dingin, dan selalu mencari peluang baru. Orangnya di sebelah kiri gua, dia bernama Tas Runsel. Dan buat Ralph Lawrence, orangnya yang di sebelah kanan gua, dia dijuluki The Bull. Yang terakhir ada Nino Karen, dia dijuluki sebagai The Ghost. Dia berperan sebagai ahli operasi khusus. Dengan tenang, penuh perhitungan, dan sulit dilacak. Dia eksekutor rahasia kartel Los Intoches. Dia menghilangkan musuh atau pengkhianat tanpa meninggalkan jejak, menjadikannya legenda di dunia kartel. Oke, itu para petinggi kalian. Dan gua di sini pengen tahu nama dan asal kalian dari mana aja. Dari sebelah kanan dulu. Nama lu siapa? Perkenalkan semuanya, nama gue Dapa Sensa. Asal gue itu dari San Vero dan gue sebelum masuk ke keluarga ini gue bekerja sebagai pengedar narkoba secara diam-diam atau ke kelompok-kelompok lain. Oke, bagus. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Givo Kanor. Saya asalnya dari Los Santos. Pekerjaan saya sebelumnya adalah penembak jitu atau penembak bayaran. Lanjut. Perkenalkan, nama gue Yosef Malik. Asal kota gue dari Las Venturas. Pekerjaan gue penjual sabu. Lanjut. Halo, perkenalkan nama gue Gino Extera. Gue asalnya dari Los Santos. Pekerjaan gue suka nyuri barang orang, diam-diam. Oke. Perkenalkan, nama saya Roland Sijonjong, berasal dari Los Santos. Pekerjaan sebelumnya menanam bahan ilegal seperti kanabis. Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ujang Gueraldo dari kota Los Santos. Pekerjaan sebelumnya pengedar atau pengecer narkoba. Perkenalkan, nama gue Brandon Saikma, asal dari San Fierro. Pekerjaan sebelumnya yaitu pembuat baju hangat. Oke, lanjut. Terakhir. Perkenalkan, nama gue Zen Gueraldo, asal gue dari Los Santos. Pekerjaan sebelumnya adalah pengedar narkoba. Oke. Buat yang di depan saya minta kalian diam dulu sebentar karena saya akan melakukan sesuatu dengan teman saya. Ayo, Tas, Raps, ikuti gua, Raps. Raps itu ikutin dia, Raps. Dia mempunyai sifat yang sama juga seperti gua. Dan buat berikutnya itu terserah lu ya. Buat Tas, gua minta lu ambil 2 orang terpercaya buat ngurusin keuangan di keluarga kita, di kelompok kita. Oke, yuk sekarang. Oke semuanya, dengarkan
penjelasan dari Raps. Oke semuanya, pertama di sini gue bakal narik 3 orang untuk ikut gue bakal narik 3 orang penembak jitu. Yang pertama yang bakal gue pilih, pertama Zen Gueraldo, boleh maju. Yang kedua ada Dapa Sensa yang bakal ikut gua di militer penembak jitu. Yang ketiga ada Givoy. Boleh maju. Oke Kons, bisa lanjut Tas. Oke Tas, silahkan lanjut. Oke, selanjutnya gua bakal narik 2 orang buat menjadi orang kepercayaan untuk memegang keuangan di sini. Buat yang pertama itu Brian, bisa maju. Oke, untuk 2 orang itu kepercayaan buat bisa mengatur keuangan di sini. Oke, sudah, Kons. Oke, buat orang yang udah lu tarik, lu bawa dulu, lu kasih tahu dulu, lu bawa dulu biar gua ngomong sama 4 orang ini dulu. Tuan Raps, kita bertiga kan sebagai penembak jitu. Apakah kita harus melakukan itu dengan cara berdiam-diam? Dan kita ditugaskannya kapan? Selanjutnya, Yang pertama, karena kita kartel, kita harus diam-diam. Dan lo nanya kapan kita harus bertugas, itu ketika kita tersenggol atau kita merasa terganggu. Yang pertama, kita sebagai penembak jitu kita harus lebih awal daripada anggota yang lain. Kita harus komando mereka semua untuk memulai strategi peperangan. Apa ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi. Dan untuk yang kita persiapkan untuk penembak jitu, apakah persiapan senjata atau senjata tajam dari Tuan? Ya, yang pertama pasti senjata dari gua. Tapi yang lebih awal pasti gua bakal meminta persetujuan dulu dari ketua kita, yaitu Kons Gueraldo, yang bakal ngasih kita persiapan. Kons, ya gimana? uraikan apakah sudah siap Kons? Siap. Ayo, buat kalian kumpul kembali di sana. Gua Raps sama Tas bakal pergi jemput Ezi dulu di bandara. Oke, 86. Oke, silakan.